Di sela langkah yang sederhana dan sawah yang basah oleh embun pagi, ada kisah yang tumbuh bersama warganya. Inilah Kampung Bantar Endah, tempat kami melaksanakan KKN. Bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang belajar, berbagi, dan berharap. Bantar Endah bukanlah kampung besar, tapi sejarahnya panjang. Dari lahan pertanian yang dijaga turun-temurun hingga keramahan warganya yang menjadi sebuah identitas. Di sini, gotong royong bukan hanya kata, tapi nafas kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah untuk kekeluargaan, untuk gotong royong masih kompak, masih ibaratnya saling membantu lah, ibaratnya kalau misalnya ada kesusahan apa, alhamdulillah warga sekitar atau tetangganya masih sigap untuk bantuin, untuk keluarganya masih bagus. Mulai dari pertanian, usaha kecil, dan jasa-jasa lokal yang menjadi penopang keluarga. Semua berjalan dengan sederhana namun penuh makna. Untuk pekerjaan masyarakat rata-rata petani ya, jadi rata-rata ya turun-temurun jadi petani. Misalnya orang tuanya petani, anaknya juga kebanyakan petani. Setiap pagi, lonceng bel sekolah menjadi penanda semangat baru. Anak-anak berlarian dengan tawa, menyambut pelajaran yang membuka pintu masa depan. Meski fasilitas terbatas, harapan tak pernah padam. Bagi para guru, mendidik bukan hanya tugas, melainkan sebuah pengabdian. Bagi para orang tua, sekolah adalah investasi terbesar untuk anak-anak mereka. Sebagai mahasiswa KKN, kami datang bukan untuk mengubah, melainkan untuk berjalan bersama. Kami ikut mengajar, membuat program kegiatan baru, hingga mendampingi warga pada beberapa kegiatan yang biasa mereka lakukan. Yang pertama itu kami melakukan program sosialisasi ekoenzim. Jadi ketika survei, kami berangkat dari isu bahwa masalah sampah di Bantar Endah itu menjadi isu yang masih sangat perlu ditangani. Maka dari itu kami melakukan program sosialisasi ekoenzim dengan mendaur ulang barang-barang atau sisa-sisa bahan sampah organik menjadi bahan yang bernilai. Manfaatnya dan harapannya adalah warga bisa mengolah dan juga mendaur ulang sampah. Jadi sisa-sisa sampah itu didaur ulang kembali dan bisa digunakan menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat, dan tentunya itu mengurangi sampah-sampah yang ada di Kampung Bantar Endah. Untuk pelatihan enzim memang sangat kebantu, terutama bagi mereka yang belum tahu. Termasuk ibu juga belum tahu itu bagaimana dari sampah istilahnya ya bisa jadi bermanfaat. Sedangkan kita mah nggak tahu sama sekali bahwa itu sampah akan menjadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ekoenzim ini ya kita juga bisa tahu, bisa mengerti, bisa membuat ya. Terus dapat ilmu ya yang bermanfaat, oleh-oleh dari anak UIN. Begitu kayaknya dari ibu. Program kerja kedua yang kami lakukan yaitu adalah sosialisasi pencegahan stunting, di mana angka stunting di Kampung Bantar Endah, khususnya di Sabarengkok, itu terbilang cukup tinggi. Maka dari itu terkait permasalahan tersebut kami mengadakan program pencegahan sosialisasi stunting dengan kita menggandeng salah satu pihak puskesmas untuk menjadi pemateri yang ada pada acara kami.
Setiap langkah kecil yang kami lakukan adalah wujud kolaborasi. Kami belajar dari warga. Warga pun terbuka menyambut ide baru. Semangat perubahan terasa sangat nyata. 1, 2, 3. Tantangan nyata masih tetap terasa. Mulai dari jalan kampung yang masih berlubang, akses kesehatan lanjutan terbatas, krisis air bersih, dan para pemuda yang mendamba lebih banyak peluang. Saya perwakilan dari pemuda RW 10 Kampung Bantar Endah, Desa Barangkok, Kecamatan Beliang. Kebutuhan-kebutuhan yang mungkin menjadi hal-hal fundamental buat pemuda Kampung Bantar Endah. Yang pertama itu mungkin lapangan pekerjaan, karena kita menyadari kurangnya lapangan pekerjaan sehingga kita kekurangan, sulit buat mendapatkan pekerjaan. Kita juga menginginkan adanya pelatihan-pelatihan, workshop-workshop untuk melatih skill-skill pemuda-pemuda yang ada di lingkup RW 10 ini. Tantangan ini bukan sekedar hambatan, tapi juga pemantik harapan. Di balik kesederhanaan, ada impian agar anak-anak bisa meraih masa depan tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Bantar Endah kaya dengan kearifan lokal. Dari pasar tradisional yang ramai, aroma masakan rumahan, hingga tradisi bertani yang diwariskan leluhur. Kalau menurut saya ya, yang harus diwariskan dari kampung ini, yang kesatu adalah kekeluargaan, yang kesatu kekeluargaan, yang kedua kekompakan, dan yang ketiga itu adalah kepekaan sosial. Itu aja pendapat saya. Jadi yang kesatu ada kekeluargaan, yang kedua kekompakan, dan yang ketiga adalah kepekaan sosial. Itu yang harus diwariskan dari kampung saya ini. Warga menjaga alam dengan gotong royong dan membersihkan lingkungan. Semua menjadi pengingat bahwa budaya dan alam adalah pusaka yang harus terus dijaga. Beliau adalah Ibu RT 02 yang akrab disapa Mama Yasmin. Sosok sederhana yang sehari-hari menghidupi keluarganya melalui usaha kecil, menjual gorengan dan makanan ringan bagi warga sekitar. Bagi Mama Yasmin, berjualan bukan sekadar mencari penghasilan. Ada alasan yang lebih dalam, yaitu keinginannya untuk membantu perekonomian keluarga sekaligus menghadirkan kebersamaan melalui makanan yang hangat. Dari balik wajan sederhana, Mama Yasmin berbagi cerita tentang suka dan duka dalam berdagang. Baginya, berjualan di kampung Bantar Endah bukan hanya pekerjaan, tapi juga ruang silaturahim dengan tetangga dan anak-anak yang datang membeli. Dan harapan Mama Yasmin untuk generasi berikutnya pun sederhana, namun bermakna. Lebih baik lagi ke depannya. Agar anak-anak muda kampung ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu membawa perubahan positif, tanpa melupakan akar budaya dan kebersamaannya di tanah kelahiran mereka. Alhamdulillah dengan kedatangannya mahasiswa dari UIN ya, UIN Jakarta, alhamdulillah membantu masyarakat kita ya, mungkin bisa berkolaborasi dalam bentuk hal membantu masyarakat, dan mudah-mudahan mahasiswanya juga di lingkungan kita
mudah-mudahan mendapatkan ilmu untuk kedepannya, untuk masa depannya, karena inilah kampung gitu ya. Di sini jangan kapok ya. Umi mah di sini Neng selalu baik, ya dianggap anak sendiri atau anak cucu sendiri. Neng jangan lupa ke Umi ya. Umi mah orangnya gini, jadinya Neng sing dapat barokah, sing dapat ilmu yang bermanfaat, nanti Neng lanjutan ya. Gitu aja deh. Ya. Kalau kesan untuk saya pribadi, terus terang sama anak-anak yang KKN ini udah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, dan saya terus terang secara pribadi merasa kehilangan dengan adanya KKN di sini, dan sekarang udah pada mau pulang. Terus terang saya merasa kehilangan, udah anggap saya sebagai keluarga saya sendiri, terus terang aja. Kampung Bantar Endah memberi kami pelajaran berharga bahwa perubahan dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Kami, mahasiswa KKN 98 UIN Jakarta, pulang membawa pelajaran dan kampung membawa harapan. Terima kasih Bantar Endah atas kebersamaan, kehangatan, dan harapan yang tak pernah padam. Under the crescent shades, we hide, dance and sing, and widely awake. Robbers of the mountain, forgotten away. We hold the light of this silent night. Time